Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Selamat sore teman-teman, selamat menikmati ngabuburit buat teman-teman yang melaksanakan puasa teman-teman. Jadi sambil menunggu buka puasa, di sini saya ingin rebahan dulu. Maksudnya bukan rebahan tidur. Jadi kemarin itu saya membuat polling ya, polling di pertanyaan ya di YouTube di channel saya. Itu kalau misalkan saya membuat Q&A atau pertanyaan dan jawaban, itu apakah setuju, ternyata banyak responnya. Jadi untuk kali ini Q&A part 1, part pertama, episode pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua dalam bentuk video ini, yaitu yang seputaran YouTube teman-teman. Jadi untuk yang random nanti akan saya buatkan video tersendiri. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar mengenai YouTube atau yang kemarin tanya belum sempat saya jawab, akan saya jawab di video ini. Karena kalau saya jawab melalui komentar itu nanti lama, kepanjangan. Jadi susah. Langsung saja teman-teman ya, kita mulai jawab pertanyaan satu persatu. Jadi kali ini pertanyaan dari Rangga Fernando teman-teman, YouTube-nya Rangga Fernando. Dia belum subscribe saya sih. Jadi beri saya masukan untuk video saya, Mas. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Video kan ada banyak, channel ada banyak. Mungkin nanti akan saya buatkan sendiri saja teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti akan saya buatkan komunitas ya di YouTube saya. Akan saya posting. Silahkan teman-teman komen. Nanti akan saya buka channelnya teman-teman satu persatu dan akan saya lihat mungkin ada saran atau masukan dari saya. Walaupun saya bukan expert di bidang YouTube, tapi seenggaknya akan saya beri sharing pengalaman yang telah saya lakukan. Ini ya dari Rangga Fernando. Saya belum bisa menjawab karena saya belum melihat videonya yang mana, terus kemudian kontennya apa, terus yang dimaksud itu suruh ngapain, suruh melihat tok atau masukan-masukan seperti apa, saya kurang tahu. Nanti saja silakan nanti tunggu postingan saya selanjutnya. Oke, yang kedua adalah minta sarannya dari Arianto AM Official. Ini dua ya, pertanyaannya dua di video saya yang sama. Yang pertama adalah konten yang paling gampang viral itu seperti apa ya? Prank kah? Terus kemudian game kah? Musik cover kah? Atau apa ya Mas Bro? Terus kemudian dilanjut minta sarannya ya guys, konten apa yang lebih baik untuk upload di YouTube saat ini, asik ngetiknya salah. Jadi kalau konten yang paling baik itu konten yang sesuai dengan diri teman-teman masing-masing. Jadi kalau misalkan memang nggak suka nge-game ya jangan paksakan membuat video game. Kalau nggak suka traveling jangan paksakan membuat video traveling. Terus, lah Mas Niko kok bikin video tentang motovlog, vlog? Ya memang saya tuh pecinta sepeda motor sama mobil teman-teman. Jadi saya tuh sering mengendara berkelana menggunakan mobil ataupun motor. Itu mulai zaman-zaman dulu sih, sudah tahun 2000-an dulu saya sering keliling. Itu karena yang saya tekuni seperti itu. Kalau teman-teman itu minatnya atau bakatnya itu di dunia gambar, mungkin teman-teman bisa bikin tutorial gambar, terus kemudian bikin gambar apa, dibuat video timelapse atau seperti apa, terus kemudian di-share. Nanti mungkin banyak yang suka, karena saya juga berkali-kali itu lihat video dari channelnya luar negeri ya cuma gambar 3D dan juga gambar 2 dimensi, dia viewernya banyak, subscribernya juga banyak. Jadi jawaban dari saya adalah kalau teman-teman atau masnya ini ya, Mas Arianto ini sukanya itu prank, ya bikin prank. Kalau sukanya game, bikin game. Kalau suka cover musik, silahkan bikin cover musik. Lah nggak suka nyanyi mau bikin cover musik ya gimana? Oke gitu ya. Jadi sesuaikan dengan bakat atau minat dari teman-teman semua atau keahlian dari teman-teman semua. Terus kemudian yang selanjutnya adalah dari Ade Pailani Hasik 22 jam yang lalu. Om, gimana cara channel YouTube supaya gampang dicari? Kok channel saya masih nggak bisa dicari padahal udah upload video? Tolong dibales komentarnya ya Om. Waduh, ini wangel ini. Berarti dia belum melihat video saya sebelumnya. Jadi saya sudah bikin video tutorial bagaimana viewer kita itu banyak, bagaimana cara mendapatkan subscriber dan juga bagaimana setting-settingannya. Jadi kalau misalkan kita channel itu masih baru, itu kita memang harus ekstra teman-teman, ekstra menambahkan atau membuat tag atau keyword. Keywordnya ada banyak ya, ada thumbnail, judul, deskripsi dan juga tagline. Jadi teman-teman manfaatkan itu, SEO YouTube atau search engine otomatisasi dari YouTube itu manfaatkan semua teman-teman. Dan jangan lupa share ke Facebook, ke WhatsApp, ke Twitter atau ke mana-mana sosial media yang lainnya, itu silahkan di-share. Karena dengan meng-share itu nanti akan meningkatkan kemungkinan orang untuk mengeklik video kita teman-teman atau melihat video kita. Jadi kalau teman-teman itu Mas Ade Pailani itu belum melakukan itu semua, itu saya sarankan untuk melakukan juga. Videonya ada di video saya sebelumnya, semua linknya ada di deskripsi video ini teman-teman, silahkan diklik. Oke ya, terjawab teman-teman ya. Terus kemudian dari Pragivari, kalau lebih dari 1 tahun
terakhir apakah masih bisa Mas? Nah, maksudnya gini, itu juga sudah saya buatkan di video saya sebelumnya, silahkan ditonton. 1 tahun terakhir itu adalah 1 tahun berjalan teman-teman. Kalau kita mulai tanggal 1 Januari ya hitungnya 1 Januari tahun sebelumnya. Nanti kita di tanggal 10 Januari ya kita dihitung 1 tahun, yaitu 10 Januari tahun sebelumnya. Jadi 1 tahun berjalan, bukan 1 tahun berhenti. Kalau 1000 subscriber itu sampai tak hingga sampai kapan. Tapi kalau 4000 jam tayang itu 1 tahun terakhir. Jadi dia berjalan terus. Jadi selama 1 tahun itu kita terus mengupload video supaya kita mendapatkan 4000 jam tayang. Untuk subscriber itu bisa ngambil subscriber dari yang zaman dulu itu. Jadi kalau misalkan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2020 yang video durasi tonton yang Desember 2018 itu sudah nggak kehitung, jadi kehitungnya maju teman-teman. Seperti itu. Silahkan lihat video lengkapnya di deskripsi saya ada, sudah saya jelaskan. Kemudian dari Jamil Sumarwan, berarti Bang yang saya tangkap dari video ini, jika ingin meningkatkan penghasilan dari YouTube, prioritaskan viewer dibanding subscriber dengan membuat konten semenarik mungkin agar banyak viewer. Apakah betul seperti itu? Jawabannya betul, karena subscriber itu tidak membayar kita sebagai konten kreator. Yang membayar kita adalah iklan. Iklan didapat dari jumlah iklan yang muncul di setiap video. Ketika kita menonton video lebih lama, itu kemungkinan iklan yang sudah kita pasang akan muncul. Terus kemudian ketika video kita ditonton oleh orang banyak, itu juga kemungkinan besar iklan yang muncul itu lebih banyak teman-teman. Seperti itu. Jadi viewer lebih lebih menguntungkan dibanding subscriber. Karena penghasilan saya itu yang dulu itu subscriber masih di bawah 100.000 lebih banyak dibanding subscriber saya yang setelah 100.000. Tanya kenapa? Silahkan lihat video saya sebelumnya. Oke, dari Aziz Tata Pangarsa. Nah, ini sudah subscribe saya ini teman-teman. Mas Niko, caranya merubah audio berhak cipta tanpa menghapus video yang sudah terupload di YouTube, itu caranya gimana? Itu ada fitur tersendiri dari YouTube Mas. Jadi dari YouTube sudah menyediakan fitur kalau misalkan kita kena klaim copyright atau hak cipta, itu nanti kan ditandai menit berapa. Nanti kita edit di YouTube pun, di YouTube Studio bisa. YouTube Video Studio, nanti di sana ada pilihan apakah kita akan menghapus video tersebut, apakah kita akan menonaktifkan audio tersebut, apakah kita mau mengganti audio tersebut. Itu ada, nanti akan saya buatkan tutorialnya teman ya. Nanti tak buatkan tutorial sendiri aja biar enak. Terus kemudian dari Two Sister, asik. Salam kenal Mas, saya ada video cuma 50 viewer, jumlah iklan sampai 10 titik per titik kuning iklan isi 2 iklan, namun juga ada jumlah viewer ribuan, jumlah iklan sedikit. Apa faktor algoritma judul yang lagi hot keyword di Indonesia, misteri dan horor? Tapi yang jelas jika ngejar penghasilan saat ini, betul kata sampean, ambiar. Kalau sudah dimonetisasi, itu iklan yang muncul itu tergantung dari YouTube teman-teman. Jadi bukan dari yang kita pasang. Kita pasang itu hanya memasang kamar saja. Terserah nanti YouTube mau masukkan iklan di kamar yang mana, terus iklannya berapa, itu terserah dari YouTube. Itu dari hasil lelang dari YouTube kepada pihak penyedia iklan. Kalau memang tidak ada harga yang setuju, ya tidak ada iklan yang muncul. Banyak kok video saya yang ditonton tuh ketika kita tonton tidak ada iklannya, seperti itu. Terus kalau misalkan keyword yang hot, biasanya itu iklan muncul banyak. Itu di awal-awal kita ngupload teman-teman. Di hari-hari pertama, kedua, ketiga itu kalau viewernya meningkat drastis, otomatis algoritma YouTube dan iklan dari YouTube itu pemasang iklan akan ramai di video itu. Dan juga akan mengangkat video-video yang lainnya. Makanya di YouTube itu memberi kita kesempatan mungkin 24 jam atau 48 jam terakhir pertama untuk kita meningkatkan rasio klik tayang, jumlah viewer, dan juga watch time-nya. Dari situ nanti kalau misalkan dalam 40 jam pertama itu kita videonya viewernya banyak, itu nanti insya Allah nanti naik terus, iklan juga banyak. Itu ya. Terus dari Amel Dono, kalau YouTuber pemula boleh gak channel YouTube-nya campuran? Channel YouTube campuran isinya tuh boleh saja, monggo, nggak ada yang melarang. Cuma yaitu nanti YouTube itu akan bingung menentukan tipe dari channel kita tuh kontennya apa. Kalau misalkan kita sudah konsisten di misalkan yang di saya ya car vlog, ya udah car vlog, traveling, perjalanan ya sekitaran itu. Nanti YouTube akan gampang ketika orang lain melihat misalkan tempat wisata di sini, oh nanti kita akan direkomendasikan di sana. Tapi kalau misalkan kita tidak fokus, ya mohon maaf, mungkin itu bisa juga tidak apa-apa, tapi ya YouTube akan susah. Tapi ada tapinya juga. Dulu konten saya juga campuran, seperti saat ini juga saya campur dengan saya duduk-duduk membagi pengalaman mengenai seputaran YouTube seperti ini. Ya mau gimana lagi, daripada saya nggak ngupload video, nanti channel saya semakin lama semakin beku,
mendingan saya upload juga seperti ini. Tapi nanti kalau sudah normal, saya akan tetap upload mengenai traveling, perjalanan seperti itu, teman-teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang baru membuat konten itu, tentukan topik yang jelas, jangan merubah nama channel, dan jangan campuran. Kalau bisa sejalan. Oke, lanjut. Biologi trip. Kak Niko, bagaimana ya dengan konten pembelajaran biologi kayak channel saya? Kira-kira bisa naik daun nggak kontennya? Boleh minta saran dengan video-video saya, Kak. Kalau channel biologi itu yang mau menonton itu hanyalah orang-orang yang ingin belajar biologi, teman-teman. Jadi bisa saja, enggak apa-apa. Cuma nanti mungkin kalau saran saya itu lebih memfokuskan ke kita belajar online. Jadi kita mengkursus online biologi SMA atau SMP atau kuliah itu bisa saja. Karena kalau misalkan kita bikin konten tidak ada sasaran targetnya itu ya juga nanti kita bingung sendiri. Kalau bikin channel biologi, paling ya itu tadi yang nonton ya paling anak-anak sekolah, itu pun yang butuh belajar. Sedangkan yang orang butuh belajar itu kan agak susah. Kan mereka sudah sekolah. Agak sedikit bukan susah. Tapi ya monggo nggak apa-apa dijalankan, asal konsisten insya Allah bagus kok. Itu tadi saran saya, les online, belajar online. Yang selanjutnya adalah YY Channel. Nak, kakean iklan apa malah gak mumet penontonnya? Punya saya setelah dimonetisasi menurun. Nah itu tadi teman-teman, kita harus bijak dalam memasang iklan atau memasang rumah atau kamar-kamar iklan. Jangan sampai kita videonya 10 menit, setiap 1 menit itu ada iklannya. Wow, bosen itu, sudah buka lihat kuning-kuning banyak itu langsung ditutup lagi. Saya biasanya kalau durasi 10 menit itu iklannya saya pasang 2 atau 3, tergantung dari konten video saya, teman-teman, atau tergantung dari mood saya juga sih. Kadang-kadang cuma tak pasang 1 juga. Tapi kalau saran saya dari 10 menit itu mungkin orang menonton 5 menit. Jadi kita beri waktu dulu penonton untuk nonton video kita selama mungkin 5 menit lah. 5 menit pertama anggapannya itu tidak di skip ya. Oke, nonton. Oke. Setelah itu iklan. Setelah itu di menit ke-8 atau menit ke-9 hampir selesai itu kita kasihkan lagi, itu enggak apa-apa. Jadi intinya itu tadi, harus bijak memasang iklan. Dari Uli Sinyo Channel, Kak, kalau lihat cara channel kita itu kedaftar di AdSense tanggal bulan berapa gimana ya? Kok tak caranya gak nemu? Waduh, aku gak ngerti, Mbak, nggak tahu ya. Saya biasanya tuh tak catat di Excel, jadi saya daftar berapa itu di AdSense tanggal berapa itu saya catat. Jadi mohon maaf, nanti kalau sudah nemu jawabannya saya kasih tahu. Suwandi Sujati, video Mas Niko itu kan panjang-panjang, jadi iklannya banyak. Kadang-kadang iklan tinju sampai 1,5 jam. Iklan tinju ada loh, pernah itu iklan Korea sampai 2 jam itu. Saya mau tanya, apakah iklan membantu penghasilan dari YouTube? Kalau iya, tidak akan saya lewati. Nah, ya Om, jadi untuk pendapatan dari YouTuber itu murni dari iklan, salah satunya murni dari iklan. Kalau tidak ada iklan, dia tidak dapat penghasilan walaupun viewernya banyak. Penjelasannya sudah saya tunjukkan di video saya di linknya pojok kanan atas atau ada di deskripsi. Dari Marcelo Rafael, Mas Niko, rencana aku mau ambil akun YouTube yang sudah monetis biar langsung menghasilkan. Wah, iki jalur singkat iki. Ada video tutorial tentang pergantian full data dan tips dan trik biar gak dihack balik, soalnya YouTuber kecil yang jual akunnya kan sudah monetisasi. Ngebantu banget buat yang mau serius jadi YouTuber. Sebelumnya terima kasih. Setahu saya itu nggak bisa, Mas. Maksudnya nggak ada yang jual kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman atau mas-mas itu mau beli akun, hati-hati. Ya mungkin ada yang jual juga sih, di online juga ada, mungkin satu akun 1.000 atau 2.000 atau 5.000 subscriber harganya 3 juta, ada yang jual 4 juta. Kalau saran saya jangan, karena apa? Dia mungkin dia dapat monetisasi itu ya dengan cara-cara yang kurang bagus, atau mungkin teman-teman mesti tahu kenapa kok sudah dimonetisasi akunnya dijual, berarti dia tidak menghasilkan, teman-teman, karena dia nggak sering upload video. Kalau saran saya, buatlah dari nol. Saya juga bikin channel ini juga dari nol, buat video yang bagus, terus kemudian di-share. Kalau video kita bagus, kualitas video, isi konten kita bagus, insya Allah nanti yang nonton pasti banyak. Asalkan kita juga aktif kita share ke media sosial, dan juga kita promosikan ke teman-teman kita. Nanti akan membantu algoritma YouTube untuk mempromosikan video kita atau channel kita, gitu ya. Kalau saya sih enggak tahu ya cara mengubah data. Setahu saya harus resmi dari Google, atau kita harus mengubah data dari Google. Karena kalau kita monetisasi harus ada verifikasi alamat, rekening, dan juga nama orangnya. Terus dari Lulu Audi, video Anda kali ini saya kok tidak nemu iklan ya Mas Niko? Oh iya, Metpuasa. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Kita sudah memasang kamar, tapi dari YouTube itu tidak berhasil lelang dengan pemasang iklan, atau pemasang iklan itu tidak ada yang minat dengan video kita. Jadi tidak ada iklan, ya tidak apa-apa seperti itu. Tapi nanti kalau teman-teman buka setelah 5 jam kemudian, itu bisa jadi muncul iklan.
Oke, selanjutnya dari Vania Channel ya, ini Mbak Vania ini sudah subscribe saya. Alhamdulillah, makasih ya Mas ilmunya. Oke, aku ngikutin bahan mulai Mas Niko dari muncul di timeline, aku kepoin ternyata channelnya bermanfaat sekali, banyak ilmu yang didapat. Terima kasih, love-nya, bla 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 bla. Nah ini teman-teman, saya ini nggak ada pertanyaan ya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa interaksi itu penting. Kita membalas komen, mengasih love, like, terus kemudian kita respon penonton yang perlu saja itu sangat penting teman-teman, karena untuk meningkatkan algoritma YouTube juga. Pencarian keyword itu juga salah satunya dari sini teman-teman. Kalau kita aktif di YouTube juga akan aktif di kita, seneng di kita. Jadi itu, ini contoh seperti saya, walaupun hanya kita love, tapi kadang-kadang memang saya jawab karena baca komen itu banyak, jadi nggak mungkin jawab satu persatu. Oke, coba dari Fikri Setiawan, coba bikin video penjelasan soal rekening bank, itu nanti diberi pesan dari YouTube atau dari mana gitu Bang. Nanti tak buatkan sendiri teman-teman, setelah channel saya yang satunya nanti dimonetisasi, mungkin agak lama ya tunggu, karena baru 500 subscriber. Jadi kalau bank itu di sini setahu saya sekarang itu gajian atau pendapatan YouTube tuh nggak bisa diambil melalui Western Union. Kalau dulu kan bisa, sekarang harus pakai transfer, jadi istilahnya kayak gajian. Transfer itu bisa dari bank BNI, Mandiri, BCA, dan lainnya, nanti akan saya buatkan tutorial tersendiri. Jadi intinya kalau nggak punya rekening itu nggak bisa, harus ada rekening sesuai dengan KTP kita. Selanjutnya Muhammad Wasil Channel. Assalamualaikum, maaf mau tanya. Waalaikumsalam. Proses monetize itu bagaimana caranya? Nanti akan saya jawab di video saya selanjutnya mengenai pendaftaran monetisasi. Setahu saya itu kalau sudah 1000 subscriber yang sekarang ya 4000 jam tayang itu udah otomatis nanti masuk ke monetize. Kalau disetujui baru nanti kita lanjut ke AdSense. Novia Rahmah, Bang, kalau buat channel di HP tampilannya kok gak kayak gitu ya? Gimana cara ngaktifin tampilan YouTube kita biar ada tampilan slide ke samping gitu kayak di video, ada video playlist komunitas tentang lain-lain. Nah kalau di HP itu adalah versi mobilenya Mbak. Nanti kalau misalkan sempat nanti akan saya buatkan tutorialnya. Kita harus membuat melalui versi desktop dari HP. Nanti ada caranya, kita buka pakai Google Chrome bisa, pakai web browsernya dari handphone juga bisa. Tapi kalau mau memunculkan komunitas playlist tentang itu bisa di YouTube, nanti pilih profil, terus kemudian pilih My Channel. My Channel nanti ada pilihannya di situ. Nanti untuk lengkapnya akan saya buatkan tutorial tersendiri. Dari Gilda Raja Vlog, Mas Niko mau tanya gimana sih kalau mau lihat list orang yang sudah subscribe settingan YouTube-nya yang baru, saya masih bingung. Nah gini teman-teman, untuk melihat sudah subscribe atau belum itu ada dua cara. Oke, yang pertama adalah kita masuk ke YouTube Creator Studio atau YouTube Studio teman-teman. Terus kemudian kita masuk ke pojok kanan bawah, ada subscriber baru, kita klik lihat semua. Dan di sini kita juga bisa milih rentang waktunya. Terus kemudian dari sini yang muncul itu kita bisa melihat siapa saja yang sudah subscribe channel saya. Kita bisa mengurutkan dari jumlah subscriber terbanyak dan juga dari tanggal subscribe terbaru. Jadi kita bisa melihat di sini. Nah, di sini channel-channel yang sudah subscribe channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mensubscribe atau berlangganan di channel saya ini, walaupun kadang-kadang video saya itu agak amburadul ya, tapi ya nggak apa-apa lah, mengisi biar nggak kosong. Terus yang kedua adalah kita bisa melihatnya dari komentar teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi. Oh Mbak, ini sudah subscribe saya, oh ini belum subscribe. Itu kita lihatnya dari sini, kita klik komentar, terus kemudian kita lihat ini. Nah, kita klik ke bawah. Nah, ini kan tidak ada logo YouTube-nya ya dari yang komen saya. Itu kita cari yang ada logo. Kalau nggak ada logo YouTube-nya, berarti dia belum subscribe kita. Itu dengan catatan subscriber dia itu, subscription dia itu dimunculkan. Kalau tidak dimunculkan ya memang nggak muncul teman-teman. Jadi sekian banyak yang komen di video saya itu memang nggak subscribe ke channel saya. Nah ini ada Mas Rahman Kili-Kili ini sudah subscribe saya kemarin 1 hari yang lalu. Tobeng Asik ini sudah 7 bulan yang lalu subscribe saya. Jadi seperti itu. Nah jadi itu tadi teman-teman, bagaimana cara kita melihat orang lain itu sudah subscribe kita atau belum. Ada dua cara. Dengan cara kita dari YouTube Studio tadi kita cari listnya yang sudah subscribe, atau dengan cara melihat di komentar. Kalau komentar ada logo YouTube warna merah itu berarti dia sudah subscribe kita. Kalau belum ada berarti memang belum subscribe kita. Itu dengan catatan kalau memang subscription pengaturan subscription-nya dia munculkan. Kalau dia tutup ya berarti ya nggak muncul ke YouTube kita. Oke, selanjutnya
Oke, sudah selesai. Jadi ini tadi ya, mungkin kisaran sekitar 18 sampai 19 pertanyaan teman-teman. Sudah banyak, sudah 20 menit lebih. Jadi memang akan saya buat beberapa part nanti sesuai dengan pertanyaan yang muncul yang di YouTube saya yang tidak sempat saya balas. Buat teman-teman yang ingin bertanya langsung, yang ingin bertanya, asalkan pertanyaannya jelas, lugas, tidak bertele-tele, nanti insya Allah akan saya jawab teman-teman. Bisa langsung ke Instagram saya @nikodaniar. Banyak kok yang tanya, yang sudah saya jawab. Tapi juga ada yang belum saya jawab, karena apa? Ya saya tidak tahu, cuma assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Pagi bang ya. Jadi langsung aja, Mas, assalamualaikum, perkenalan saya ini, saya mau tanya ini langsung, nanti insya Allah akan saya jawab. Oke gitu teman-teman ya, video rebahan saya, rebahan episode pertama di Niko Channel mengenai Q&A atau pertanyaan, dan langsung saya jawab dari teman-teman semua pertanyaannya, langsung saya jawab di video ini di seputaran YouTube episode pertama. Nanti di episode kedua nanti akan saya buatkan Q&A juga, tapi random teman-teman, mengenai traveling, mengenai jalan, dan pertanyaan apa saja sudah saya rangkum, tinggal saya buatkan videonya. Dan untuk seputar YouTube saya juga menunggu pertanyaan dari teman-teman semua yang belum kejawab, nanti akan saya buatkan. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Sing durung subscribe, silahkan subscribe channel saya biar nggak ketinggalan, supaya tidak ketinggalan informasi yang saya sajikan di channel YouTube saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya, setia selalu menonton video yang saya upload di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel, cekibrot.